Oke, salam jumpa. Pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu mengenai bagaimana caranya kita menentukan atau menemukan judul untuk skripsi kita ya. Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang mahasiswa S1 gitu ya. Nah, seringkali kendala mahasiswa S1 saat mengajukan judul skripsi ke dosen pembimbing itu ada satu kendala ya. Kendalanya itu apa? Judul skripsi itu ditolak oleh dosen pembimbing dengan alasan judul skripsi tersebut itu sudah sering diteliti. Nah, ini kendala yang paling sering dialami oleh mahasiswa S1 gitu ya. Jadi ketika mereka ke dosen pembimbing lalu mengajukan judul, nah itu langsung ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, alasannya, salah satu alasan yang paling sering diterima oleh mahasiswa itu adalah ini. Judul skripsinya itu sudah sering diteliti. Itu salah satu alasan yang paling sering diterima oleh mahasiswa S1 oleh dosen pembimbingnya ketika dia mengajukan judul penelitian. Nah, berarti masalah yang dihadapi oleh seorang mahasiswa S1 ini adalah soal kebaruan atau novelty dari judul skripsinya dia atau judul penelitian dia. Itu ya. Jadi itu masalahnya. Masalahnya itu ada pada kebaruan atau novelty. Maka kita perlu ya. Nah, ini kita perlu memahami bahwa jadi seorang mahasiswa S1 itu perlu memahami bahwa judul skripsi itu sama dengan judul penelitian ya. Nah, maka penelitian itu mesti memiliki kebaruan atau novelty ya. Jadi dia mesti memiliki kebaruan. Nah, penelitian kita itu mestinya ya penelitian yang benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain atau masih jarang diteliti oleh orang lain ya. Nah, kalau kita memiliki judul skripsi atau judul penelitian yang belum pernah atau jarang diteliti oleh orang lain, maka ketika kita mengajukan judul itu ke dosen pembimbing, maka kemungkinan diterima itu akan besar gitu ya. Tentu saja kita harus mengajukan juga dengan tentu saja kita harus berargumentasi juga dengan dosen pembimbing ya. Kita jelaskan bahwa memang judul penelitian ini atau judul skripsi ini memang belum pernah atau jarang diteliti oleh orang lain. Nah, tentu saja perlu disertakan dengan bukti-bukti gitu ya, sehingga dosen pembimbing kita itu percaya bahwa memang judul ini belum pernah atau jarang diteliti oleh orang lain gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan atau menemukan judul penelitian atau judul skripsi yang memiliki kebaruan atau novelty ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya punya tips langkah-langkah ya. Saya memiliki tips langkah-langkah untuk menentukan atau menemukan judul penelitian atau judul skripsi yang memiliki kebaruan atau novelty ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, tentukan sebuah topik ya. Tentukan sebuah topik penelitian. Di sini saya contohkan itu kain tenun maumere. Jadi langkah pertama itu teman-teman harus menentukan sebuah topik ya, topik apa yang teman-teman ingin teliti gitu ya. Nah, topik apa yang teman-teman ingin teliti? Misalnya kalau teman-teman yang dalam bidang apa ya? Dalam bidang ini di sini kan saya contohkan kain tenun maumere ya. Nah, ini misalnya teman-teman dalam bidang pendidikan misalnya teman-teman tentukan satu topik penelitian, misalnya motivasi belajar misalnya. Nah, motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini kan adalah topik penelitian yang teman-teman ingin teliti gitu ya. Nah, atau di sini saya contohkan kain tenun maumere. Nah, gitu.
Nah, setelah teman-teman tentukan sebuah topik, lalu kemudian teman-teman langkah berikutnya adalah mencari referensi berupa artikel atau skripsi yang membahas topik itu. Ya, teman-teman mencari referensi berupa artikel atau skripsi yang membahas topik itu. Jadi, misalnya topik motivasi belajar tadi ya. Nah, berarti teman-teman harus mencari nih referensi berupa artikel atau skripsi terdahulu yang membahas topik itu gitu. Nah, ya. Nah, itu langkah kedua. Lalu langkah ketiga, identifikasi tema, kata kunci, atau variabel yang ada pada tiap referensi yang teman-teman temukan tadi. Nah, yang teman-teman temukan di langkah yang kedua ini. Kan di langkah kedua ini kan teman-teman mencari referensi ya, berupa artikel atau skripsi membahas topik yang teman-teman inginkan. Lalu teman-teman identifikasi tema, kata kunci, atau variabel yang ada pada tiap referensi. Setelah itu, teman-teman beri kode untuk setiap tema, kata kunci, atau variabel yang ditemukan tersebut. Ya, misalnya teman-teman ini sudah mengidentifikasi nih ada tema, kata kunci, atau variabel. Misalnya di salah satu artikel itu membahas tentang pengaruh motivasi belajar terhadap terhadap prestasi belajar misalnya. Nah, teman-teman identifikasi nih tema atau kata kunci atau variabel yang ada pada referensi itu ya. Misalnya teman-teman sudah temukan misalnya di situ ada kata kunci motivasi belajar, lalu ada kata kunci prestasi belajar, lalu ada kata kunci yang lain. Lalu teman-teman kodekan ya, teman-teman beri kode. Misalnya motivasi belajar di situ kan misalnya motivasi belajar di referensi itu misalnya muncul dua kali, maka teman-teman kode motivasi belajar. Nah, setiap tema atau kata kunci motivasi belajar teman-teman itu kodekan di kode motivasi belajar. Lalu misalnya teman-teman temukan lagi misalnya kata kunci atau variabel prestasi belajar. Nah, semua kata kunci atau variabel prestasi belajar yang teman-teman temukan itu teman-teman kodekan tersendiri gitu ya. Jadi dikodekan sesuai dengan kata kunci atau variabelnya ya, itu dikodekan. Lalu kemudian setelah teman-teman beri kode dan segala macam, teman-teman temukan kata kunci atau variabel yang jarang diteliti ya. Temukan tema, kata kunci atau variabel yang jarang diteliti. Nah, kalau ada tema, kata kunci atau variabel yang jarang diteliti, nah ini bisa jadi penelitian baru untuk teman-teman ya. Ya, ini bisa jadi penelitian baru untuk teman-teman. Atau teman-teman juga bisa temukan juga hubungan antar tema, kata kunci atau variabel. Nah, tema, kata kunci atau variabel yang jarang atau tidak memiliki hubungan bisa jadi itu suatu penelitian baru untuk teman-teman ya. Bisa jadi itu suatu penelitian baru untuk teman-teman. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, mungkin bagi teman-teman langkah-langkah ini terasa masih abstrak gitu ya, masih abstrak ya. Nah, bagaimana langkah-langkah ini kita terapkan gitu ya, kita terapkan ya. Nah, bagaimana langkah-langkah ini kita terapkan supaya itu bisa operasional gitu ya, bisa teman-teman terapkan juga gitu ya. Karena kalau saya jelaskan seperti ini kan masih abstrak ya, masih mengawang-awang gitu ya. Maka perlu kita terapkan langkah-langkah ini gitu ya. Terapkan langkah-langkah ini. Nah, dalam video ini saya juga akan menerapkan langkah-langkah ini ya. Nah, saya akan menerapkan langkah-langkah ini sehingga nanti teman-teman bisa nanti menerapkan sendiri ya. Menerapkan sendiri untuk menemukan ini tadi judul penelitian atau skripsi yang memiliki kebaruan atau novelty. Nah, Oke, di sini saya akan mencoba menerapkan langkah-langkah untuk menemukan ini tadi ya. Ini langkah-langkah untuk menemukan judul penelitian skripsi yang memiliki kebaruan ini. Nah, langkah pertama ya, tentukan sebuah topik penelitian. Nah, di sini saya contohkan saya ingin mencari topik ini, kain tenun Maumere. Jadi saya sudah menentukan bahwa saya ingin meneliti topiknya itu tentang kain tenun Maumere. Nah, langkah kedua, cari referensi berupa artikel atau skripsi yang membahas topik itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya, saya buka Google. Kemudian langkah berikutnya, saya membuka
Google Scholar ya. Nah, saya contohkan di sini, saya akan mencari topik itu menggunakan Google Scholar. Nah, ini Google Scholar ya. Lalu kemudian di Google Scholar ini saya ketikkan topiknya ya. Nah, ini kan topik saya kan kain tenun Maumere. Maka saya ketikkan di sini kain tenun Maumere ini. Nah, muncul ada sekitar 39 hasil. Jadi ada 39 39 referensi terkait kain tenun Maumere. Tentu saja 39 hasil ini, referensi ini kan tidak semua bisa saya pakai. Maka saya harus menyaringnya, kira-kira mana yang akan saya pilih yang sesuai gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat banyak sekali referensi ini ya. Ini ada artikel. Nah, ini artikel jurnal. Ini juga jurnal. Ini juga jurnal. Ini jurnal. Nah ini. Nah, ini tidak, saya akan teliti semua referensi ini ya, dan akan mengambil kira-kira mana yang sesuai ya. Mana yang sesuai untuk saya jadikan referensi gitu ya. Nah, jadi sudah saya ambil dan sudah saya temukan ini, teman-teman. Sudah saya temukan ada 14. Ini ada 14 artikel ya. Nah, ini teman-teman lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 13. Ya, ada 13 artikel terkait tenun Maumere ini. Ada 13. Ada 13 ini. Teman-teman lihat ada 13. Oke. Nah, lalu langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya, artikel-artikel yang sudah saya dapatkan ini ya, saya mau masukkan ke Mendeley ya. Di sini saya buat folder baru. Ya. Oke. Kain tenunnya. Maumere ya. Nah, ini kain tenun Maumere. Lalu saya ambil artikel tadi ini. Mana tadi ya? Ini tenun Maumere. Ini ya. Saya ambil semuanya. Nah, ini saya ambil. Nah, ini sudah masuk, teman-teman. Sudah masuk 13 ini, 13 atau 14 ini ya. Ya. Nah, lalu kemudian ini saya contohkan ya. Ini saya akan simpan lagi dalam bentuk RIS ya, metadata RIS. Saya tulis saja ini kain tenun Maumere gitu ya. Lalu di sini saya RIS, saya simpan dalam bentuk metadata RIS, save. Oke. Nah, sudah. Di mana munculnya? Kita lihat. Oh, ini. Oh ya, ini. Dia ada di sini. Ini saya cut saja. Saya masukkan di sini. Oke. Pasti. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini metadatanya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman. Langkah selanjutnya saya akan ini. Kan sudah saya cari referensinya kan. Nah, ini sudah. Lalu langkah berikutnya, identifikasi tema, kata kunci atau variabel yang ada pada tiap referensi. Nah, untuk mengidentifikasi, jadi ada 2 langkah ini yang akan saya ini ya, identifikasi tema, kata kunci atau variabel yang ada pada tiap referensi, lalu beri kode untuk setiap tema atau kata kunci. Nah, 2 langkah ini yang akan saya lakukan ya. 2 langkah itu saya lakukan menggunakan suatu software atau aplikasi yang namanya NVivo. Ini NVivo ya. Saya buka NVivo-nya. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan ini, maka saya sarankan teman-teman untuk mempunyai Mendeley dan juga NVivo ya. Nah, mempunyai Mendeley dan juga NVivo ini. Nah, NVivo ini bisa
ya. Nah, ini. Nah, lalu yang berikutnya, setelah Unvivo ini terbuka, kita buat new project. Di sini saya tulis saja tenun maumere gitu ya, tenun maumere. Lalu next. Ini sudah already tidak apa-apa. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya kita impor tadi ya. Nah, kita impor file tadi, metadata list tadi ya. Saya pakai biografi, Mendeley, lalu saya impor mana tadi. Nah, ini saya impor. Nah, di sini saya tulis, di sini saya kasih nama name by author and year. Nah, lalu di sini saya hilangkan centangnya, lalu kemudian saya impor. Oke, nah ini ada 12 ya, 12 atau 13 ini, 12. Oke, nah ini sudah masuk seperti ini ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, langkah berikutnya ini kan kita mau identifikasi tema atau kata kunci pada tiap variabel. Nah, untuk mengidentifikasi itu, teman-teman, maka kita buka setiap referensi ya. Saya buka ini, misalnya Kotima. Saya buka. Nah, saya cari kata kunci yang ada di sini. Ya, kata kunci yang ada di sini. Pertama saya cari kata kunci. Nah, ini. Jadi setiap artikel ini kan memiliki kata kunci. Nah, ini. Ada kata kunci di sini. Nah, ini. Peran perempuan, pengrajin tenun ikat, pendapatan keluarga. Kata kunci ini kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu beri kode untuk setiap tema atau variabel yang ditemukan tersebut. Ya, beri kode. Maka saya akan beri kode. Saya melakukan pengkodingan. Bagaimana cara memberi kode? Nah, ini kan kita sudah tahu nih, ini ya, peran perempuan. Nah, maka langkah berikutnya saya ke explore, saya ke text search. Nah, text search. Di text search ini saya akan mencari untuk setiap saya selected saja. Saya select file, semua file ini saya ingin ini. Nah, saya di sini kan kita lihat kita mau mengkodekan kata kunci peran perempuan ya. Maka di text search ini saya tulis saja peran perempuan. Oke, kecil. Peran perempuan. Nah, ini begini. Lalu, nah, mengapa saya pakai text search ini? Karena saya ingin mencari apakah ada di artikel-artikel lain itu yang membahas juga tentang peran perempuan, ya, yang membahas juga tentang peran perempuan, ya, yang membahas juga tentang perempuan. Jadi bisa saja bahwa peran perempuan itu tidak hanya ada pada artikel yang ini yang saya buka ini, tapi bisa jadi di artikel lain pun itu ada juga membahas tentang peran perempuan. Maka saya pakai text search. Saya tulis saja di sini peran perempuan. Saya ketikkan peran perempuan. Lalu sepertinya saya pakai broad context. Lalu saya pilih run query. Nah, ternyata memang hanya ada satu referensi yang membahas tentang peran perempuan. Nah, maka saya ke save result ini. Lalu saya select, saya pilih code karena saya mau membuat kode tentang kode peran perempuan. Nah, ini peran perempuan. Oke. Nah, ini sudah satu kode ya, satu kode. Saya masukkan satu kode. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia sudah masuk ini. Nah, ini satu kode sudah masuk peran perempuan. Lalu berikutnya kita cari lagi pengrajin tenun ikat. Nah, kita pakai text search. Kita cari lagi pengrajin tenun ikat. Pengrajin tenun ikat ya. Nah, ini pengrajin tenun ikat, broad context, kita cari. Nah, ternyata ya kata kunci atau variabel pengrajin tenun ikat itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di 6 referensi ya. Lalu kita simpan ya, pilih save result, kita simpan. Kita kasih nama code adalah apa tadi? Code-nya pengrajin tenun ikat. Pengrajin tenun ikat. Oke. Nah, ini nanti dia akan mengkode ini.
Nah, ini sudah masuk kodenya pengrajin tenun ikat. Oke. Nah, lalu berikutnya kita cari lagi pendapatan keluarga ya. Nah, kita code lagi ini pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga. Oke. Pendapatan keluarga. Oke. Lalu kita run query. Oh, tidak ada. Oh, saya lupa kasih titik 2 di sini. Nah, ini sudah pendapatan keluarga. Nah, ternyata ada dua referensi yang membahas tentang pendapatan keluarga. Lalu kita simpan, kita kodekan. Nah, ini code pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga. Oke, lalu oke. Nah, ini sudah ada 3 code ya, 3 code. Nah, ini kan sudah teman-teman. Ini kan sudah. Nah, ini kata kuncinya kan ada 3. Kita tutup saja, kita ke referensi yang kedua. Nah, kita cari kata kuncinya. Nah, kita cari kata kuncinya. Nah, ini kata kuncinya itu tempat keputusan pembelian kain tenun. Nah, misalnya di sini saya tulis saja keputusan pembelian ya. Saya cari saja keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini kan adalah kata kunci atau variabel ya. Nah, keputusan pembelian gitu ya. Pembelian. Oke. Keputusan pembelian. Nah, lalu saya run query. Ternyata memang cuma satu artikel yang membahas tentang keputusan pembelian. Nah, lalu kita simpan, kita kodekan. Keputusan pembelian. Oke. Masuk. Nah, ini sudah masuk ini teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, jadi seperti itu ya, kita cari kata kunci. Nah, bisa juga ya, itu kata kunci itu menggunakan text search-nya. Bisa juga teman-teman menggunakan word frequency. Nah, saya klikkan word frequency, saya pilih semua file. Nah, lalu di word frequency ini kita ingin mencari kata-kata ya, kata-kata yang sering muncul pada tiap referensi itu ya. Pada semua referensi itu kata-kata apa saja yang sering muncul. Nah, maka kita perlu display words. Kita perlu berapa kata yang ingin kita munculkan. Misalnya di sini saya munculkan 10 kata. Ya, 10 kata. Lalu untuk minimum length panjang katanya itu misalnya panjang katanya saya pilih saja 5. Lalu kemudian run query. Run query. Nah, berarti di sini ada beberapa kata yang muncul. Ya, ada kata tenun dalam. Nah, kita bisa hilangkan kata-kata yang menurut kita itu tidak penting ya. Misalnya kata dalam, ini kan kata dalam, kata dengan, kata untuk. Jika ini ada penelitian mungkin bisa dapat adalah ini kan kata-kata yang tidak penting ya. Sebagai, nah ini. Nah, kita add stop saja, oke. Lalu kita run query. Nah, ini dia akan memunculkan kata baru lagi, misalnya tenun, sikap, motif, penelitian, proses. Ini merupakan, ini tidak usah. Lalu ada budaya, ada hasil, ada nilai ya, ada secara misalnya. Ini secaranya juga tidak butuh. Nah, ini lalu kita run query lagi. Nah, ini ada proses, budaya, hasil, nilai, masyarakat, lalu kabupaten. Misalnya ini ya, misalnya kata-kata ini, 10 kata ini. Nah, sekarang misalnya kita mau cari kata tenun ya, kata tenun ini ya. Nah, di sini kan sudah ada nih pengrajin tenun ikat. Nah, mungkin ada frasa lain yang terkait dengan tenun. Kita cari di sini. Pilih tenunnya, lalu klik kanan run text query seperti ini. Nah, pilih word tree. Kita tunggu. Nah, di sini bisa kita cari frasa yang berhubungan dengan tenun. Nah, kearifan lokal misalnya, tenun tradisional, bisa juga misalnya tenun sika, ini kan muncul. Nah, kain tenun, nah itu bisa seperti itu teman-teman. Atau misalnya motif. Nah, motif ini bisa kita jadikan misalnya sebagai coding sendiri ya, motif. Saya code ya.
saya code. Nah, ini saya code dia, saya kodekan dia motif. Kita cari. Nah, ternyata motif ini banyak teman-teman, hampir di semua artikel itu ada. Nah, lalu saya save result, select, saya code dia menjadi motif, kode motif gitu ya, motif. Nah, ini. Nah, kita lihat. Nah, ini motif ya, motif sudah muncul. Nah, lalu kita cari lagi, misalnya kita mau cari budaya, misalnya ini budaya ya, budaya misalnya kita cari frasanya ya, maka klik kanan text search ya, kanan text search, lalu kita cari di Word3 apa sih kata yang terkait dengan budaya. Nah, di sini kita temukan ada kata ini, nilai budaya. Nah, nilai budaya. Nah, bisa ini kita jadikan kode baru ya, nilai budaya, karena ini juga mungkin menurut saya itu suatu kata kunci yang penting atau suatu variabel yang penting. Nah, maka saya klik saja di nilainya, lalu run text query. Nah, lalu kemudian akan muncul kita akan mencari kata kunci atau variabel terkait nilai budaya. Nah, ini saya pakai broad context, lalu run query. Nah, ini jadi ini muncul banyak. Nah, lalu kemudian saya shift result, saya buat kode yaitu nilai budaya ya, nilai budaya. Saya code. Nah, ini udah muncul kan nilai budaya. Nah, ini jadi ini kan terkait dengan tenun ikat kan, nilai budaya terkait tenun ikat. Nah, bisa juga misalnya di hasil ini misalnya teman-teman pilih klik kanan dan lalu kemudian cari misalnya hasil ini, misalnya hasil penelitian kan tidak mungkin ya. Nah, apalagi coba. Nah, misalnya kata nilai. Nah, nilai ini kan kata yang penting ya. Kalau cuma kita buat kode nilai itu kan juga tidak terlalu punya makna ya, maka kita perlu cari frasa yang punya makna. Nah, misalnya nilai, kita cari di sini misalnya, nah ini nilai kearifan lokal ini kan. Nah, ini kita klik saja di kearifan lokalnya, lalu run text. Nah, akan muncul suatu kata kunci baru atau variabel yaitu nilai kearifan lokal. Nah, ini kita mau kodekan ya, atau kita cari dulu. Nah, ini ada, lalu kita kode. Kita buat kode nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal. Oke, sudah ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, sudah ya seperti ini. Atau bisa juga cari yang lain, misalnya run text query lagi. Kita cari lagi, misalnya kita cari nilai apa ya. Nah, ini ada nilai ekonomi misalnya, ini kan ekonomi. Nah, ini kita run text query, kita cari ini nilai ekonomi. Nah, ini menurut saya ini adalah suatu kata kunci atau variabel yang penting juga. Nah, maka saya akan kodekan dia ya. Ini saya run text query dulu. Nah, ini akan saya kodekan juga nih nilai ekonomi, karena kain tenun ini kan berhubungan juga dengan nilai ekonomi gitu ya. Maka saya di sini nilai ekonomi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita mencari kata kunci atau variabel yang penting, lalu kita kodekan seperti ini ya. Kita kodekan seperti ini ya. Dikodekan terus seperti ini, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Ini hasil yang kita dapatkan ya. Kode-kodenya seperti ini. Nah, kode-kode ini berisikan kata-kata kunci ya. Kata-kata kunci seperti ini, kata-kata kunci atau variabel. Ini sudah seperti ini, teman-teman. Nah, lalu langkah berikutnya ini. Langkah berikutnya adalah, jadi kita sudah sampai pada beri kode untuk setiap tema ya, seperti ini. Lalu kemudian ini, temukan tema, kata kunci atau variabel yang jarang diteliti. Ini bisa jadi penelitian baru. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menemukan kata kunci atau variabel yang masih jarang diteliti? Nah,
bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita ke explore di sini. Nah, saya akan menggunakan ini matrix coding query, ya. Nah, di matrix coding query ini, ya, di matrix coding query ini, saya akan menghubungkan setiap kode ini, ya, setiap kode ini. Jadi saya buka matrix codingnya. Nah, lalu kemudian saya hubungkan. Jadi ini kan ada row dan ada column. Maka di row ini saya select item, saya klik saja yang tanda tambah ini, select item. Di sini itemnya saya pilih yang kode ini, saya pilih kode. Nah, jadi saya akan pilih semua kode ini. Lalu di kolomnya juga saya pilih semua kode. Karena kita mau menghubungkan setiap kode itu. Nah, ini. Lalu kemudian kita sudah masukkan di row ini kodenya, kolom juga kode, lalu kita run query. Run query. Nah, ini dia sedang run query. Nah, kita tunggu beberapa saat, teman-teman. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Tabel seperti ini. Lalu kemudian teman-teman lihat itu ada angka-angka, ya. Nah, angka-angka ini menunjukkan referensi, ya, referensi dari setiap topik itu, setiap topik itu. Nah, ada angka yang memiliki referensi. Misalnya bahan baku ini referensinya 78. Nah, ini saya coba pakai warna. Nah, ini. Misalnya bahan baku ini ada 78, ya. Nah, lalu sekian. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa teman-teman bisa menemukan dua. Jadi, pertama, temukan tema atau kata kunci variabel yang jarang diteliti. Ini bisa jadi penelitian baru. Nah, yang jarang diteliti itu teman-teman bisa melihat mana kata kunci atau variabel itu yang jarang memiliki angka, atau teman-teman lihat di sini tuh yang warnanya banyak putih gitu, ya, yang banyak terisi dengan nolnya. Misalnya kualitas produk. Nah, kualitas produk ini kan hanya sedikit, ya, yang meneliti kan. Nah, ini hanya sedikit, banyak sekali nol. Artinya apa? Kualitas produk ini masih jarang diteliti. Kualitas produk kain tenun itu masih jarang diteliti. Karena topik awal kita kan kain tenun Maumere, maka kualitas produk kain tenun itu masih jarang diteliti. Maka ini bisa menjadi penelitian baru untuk kita, ya. Topik penelitian baru untuk kita. Misalnya kita mau menulis tentang kualitas produk kain tenun Maumere. Nah, itu kan bisa kita jadikan suatu judul penelitian yang baru. Kualitas, kita ingin menganalisis kualitas produk kain tenun misalnya, ya. Nah, itu bisa kita ini kualitas produk ini karena masih jarang diteliti. Atau keputusan pembelian ini kan juga masih jarang, ini kan masih banyak nol ini. Nah, kalau bahan baku ini kan sudah banyak ini. Nih, bahan baku ini sudah banyak. Lalu misalnya motif. Nah, motif ini kan juga sudah banyak ini. Sudah banyak kita lihat, sudah banyak ini. Kalau dia banyak berwarna seperti ini kan banyak. Nah, lalu misalnya nilai ekonomi ini juga jarang ini. Nilai ekonomi ini juga jarang. Jadi bisa juga ini nilai ekonomi itu dijadikan judul penelitian yang baru, misalnya analisis nilai ekonomi dari kain tenun Maumere misalnya. Itu kan bisa. Nah, atau misalnya kearifan lokal ini juga masih jarang. Jadi bisa menganalisis nilai kearifan lokal dari kain tenun Maumere, ya. Itu bisa juga. Atau misalnya pemberdayaan kelompok perempuan ini kan, kelompok penenun ini kan juga masih jarang. Nah, itu kalau misalnya kita hanya ingin meneliti satu topik penelitian saja, misalnya
satu variabel saja atau satu kata kunci saja. Teman-teman juga bisa ini. Yang kedua, temukan juga hubungan antar tema atau kata kunci atau variabel. Tema, kata kunci atau variabel yang jarang atau tidak memiliki hubungan bisa jadi suatu penelitian baru. Nah, itu bisa kita temukan juga di sini. Nah, di sini misalnya saya mau contohkan ini. Misalnya apa? Nah, ini saya contohkan misalnya nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi misalnya. Nilai ekonomi itu tidak terhubung dengan nilai estetika, ini kan. Ini kan korelasi antara nilai ekonomi dan nilai estetika ini kan 0. Berarti belum pernah ada penelitian yang menghubungkan antara nilai ekonomi dan nilai estetika. Ya. Lalu nilai budaya dengan nilai ekonomi ini kan juga 0 nih. Berarti belum ada penelitian yang menghubungkan antara nilai ekonomi dengan nilai budaya atau dengan nilai kearifan lokal, ini kan juga belum ada. Ya. Nah, bisa jadi misalnya saya buat penelitian seperti ini. Pengaruh nilai estetika terhadap nilai ekonomi dari kain tenun. Kan bisa. Bisa saja kan? Bisa saja itu. Ya, pengaruh nilai estetika terhadap nilai ekonomi kain tenun Maumere, itu kan bisa. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya. Atau misalnya nilai budaya ini dengan nilai ekonomi, kan bisa. Nah, jadi kita bisa menghubungkan seperti itu. Nah, dalam contoh ini saya mau mencoba mengambil judul ini, pengaruh nilai estetika terhadap nilai ekonomi, ya. Saya mau ambil judul itu misalnya. Nah, saya mau ambil judul itu. Oke, saya buka Word. Saya buat poin-poin penting, ya. Jadi saya mau ambil judul ini, pengaruh nilai estetika terhadap nilai ekonomi kain tenun Maumere. Nah, oke, ini. Nah, ini kan jadi suatu judul penelitian baru, teman-teman. Ini jadi suatu judul penelitian baru, kan? Nah, ini jadi suatu judul penelitian baru. Nah, ini. Lalu misalnya di latar belakang, ya, di latar belakang itu saya bisa tulis seperti ini di latar belakang. Misalnya saya buat latar belakang, ya. Nah, latar belakang. Kenapa latar belakang saya mengambil judul ini, gitu ya? Apa latar belakang saya mengambil judul latar belakang? Nah, saya bisa buat poin-poin penting di latar belakang, misalnya begini. Saya buat poin-poin penting di latar belakang, ya. Di latar belakang saya buat poin-poin penting. Saya tulis saja misalnya kain tenun adalah bla 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 bla, gitu kan. Nah, lalu kemudian saya tulis saja kain tenun, penelitian mengenai kain tenun. Penelitian mengenai kain tenun Maumere telah banyak dipublikasikan, gitu ya. Telah banyak dilakukan, gitu ya. Misalnya gitu. Itu poin-poin penting. Lalu kemudian saya sertakan dengan penelitian. Nah, penelitian tersebut misalnya tersebut. Nah, lalu saya jelaskan apa ya? Nah, ini misalnya di latar belakang saya tulis kain tenun adalah bla 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 bla. Lalu penelitian mengenai kain tenun Maumere telah banyak dilakukan, ya. Nah, lalu kemudian saya bla 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 bla, ya. Saya jelaskan panjang lebar. Lalu kemudian ya, saya jelaskan juga dengan ini, ya. Penelitian mengenai kain tenun Maumere telah banyak dilakukan. Lalu kemudian saya masukkan referensi penelitian yang pernah dilakukan. Nah, saya ambil saja dari sini, ambil saja dari file-file ini, kan.
Nah, file-file ini, referensi-referensi ini bisa saya masukkan ke latar belakang saya kan. Nah, latar belakang saya masukkan. Nah, ini misalnya di sini saya masukkan referensi yang ditemukan, gitu ya, yang ditemukan tentang kain tenun maumere, gitu ya. Nah, ini. Jadi kan saya masukkan data gitu. Saya memunculkan data bahwa memang banyak sudah ada penelitian tentang kain tenun. Lalu saya masukkan referensi-referensi ini ke latar belakang gitu ya. Lalu kemudian di terakhir baru saya nuliskan misalnya begini. Peneliti ingin meneliti terkait pengaruh nilai estetika terhadap nilai ekonomi kain tenun, misalnya kain tenun maumere. Nah, penelitian ini, misalnya penelitian ini ya mungkin kita jelaskan saja. Intinya begini, intinya penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berdasarkan referensi yang peneliti temukan terkait kain tenun maumere. Nah, seperti ini kan teman-teman itu akan gampang membuat latar belakang ya. Nah, latar belakang sampai teman-teman itu di kalimat-kalimat akhir dari latar belakang itu teman-teman menuliskan bahwa teman-teman ingin meneliti terkait bla 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 ya, misalnya penelitian ini terkait pengaruh nilai estetika terhadap nilai ekonomi kain tenun. Nah, lalu kita jelaskan penelitian ini adalah penelitian yang memiliki kebaruan karena penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya berdasarkan referensi yang peneliti temukan terkait kain tenun maumere misalnya. Nah, kalau seperti ini kan teman-teman memiliki kekuatan gitu ya, kekuatan dalam latar belakang ya, kekuatan tersendiri karena teman-teman memiliki novelty pada penelitian teman-teman. Nah, hal yang seperti ini juga bisa teman-teman jelaskan ya di dosen pembimbing ya. Teman-teman jelaskan bahwa ya saya ingin mengambil penelitian terkait ini karena saya temukan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya ya. Saya temukan ada berbagai referensi terkait topik ini, tetapi penelitian terkait ini itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Ketika saya mencoba menelaah referensi-referensi yang ada, nah saya temukan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk mengambil judul skripsi yang seperti ini atau judul penelitian seperti ini. Nah, itu bisa teman-teman argumentasikan di dosen pembimbing teman-teman sehingga teman-teman memiliki kekuatan ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara ini maka saya yakin 100% ya. Judul skripsi teman-teman atau judul penelitian teman-teman itu 100% akan di-ACC oleh dosen pembimbing. Oke, saya kira demikian saja ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.